Market arsitektur itu mungkin dari sebagian kalian meskipun belum pernah bikin tapi tahu ya market arsitektur itu apa sih, yang harus ngapain sih, yang dibuat apa sih, peralatannya apa sih. Mungkin saya tidak secara detail menjelaskan peralatannya harus apa, terus yang disiapkan apa, bahan-bahannya apa, karena saya yakin eh, dari beberapa pengalaman saya pembuatan market itu di kalangan mahasiswa ketika sudah ada tugas untuk pembuatan market pasti dia jalan dan pasti dia bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Entah itu bagaimana caranya, bisa nanya sana sini, bisa browsing, bisa nyari bahannya, bisa cukup kreatif juga. Seperti kalau kita lihat kalian lihat di gambar di sini ya, dari apa namanya potongan tusuk sate gitu dipotong, dilem, dipakai, dirangkai pakai kardus segala macam, itu hasilnya juga bisa jadi ya. Jadi ada banyak sarana, ada banyak cara, ada banyak metode. Jadi ini saya tidak akan mengulas itu, nanti kita mendiskusikan saja di situ ya. Oke, nih, jadi market itu pada dasarnya apa sih ya? Mungkin bisa cari tahu banyak ya. Intinya market itu adalah sarana untuk apa namanya mempresentasikan atau menunjukkan hasil desain kita itu seperti ini loh ya. Kenapa kok market itu cukup signifikan? Karena hampir keseluruhan panca indera itu bisa berperan kalau kita membuat market ya. Beda dengan emang ada apa namanya, ada kalau kita baca ada sebuah jurnal yang memang sudah diterbitkan, kalau nggak salah itu dari UI ya, dari UI. Itu apa sih bedanya antara market sama desain visual? Ya, desain visual yang sering kita lihat sekarang yang kalian pakai ya, bisa pakai SketchUp, pakai CAD, pakai apa namanya 3D Max dan segala macam ya. Ada banyak sekali. Nah, namun ketika kita berperan, kita menggunakan market itu akan sangat berbeda. Yang pertama itu bisa kita lihat proporsinya secara langsung ya. Eh, karena tidak bisa dipungkiri beberapa orang yang memang tidak berkutat di bidang arsitektur itu salah satu permasalahannya adalah kita melihat proporsi atau kita mau apa namanya memvisualisasikan proporsi. Jadi secara gambar itu kelihatannya bagus, tapi ketika dijelaskan secara ruang, nah itu berbeda sekali ya. Nah, makanya peran market di sini sangat representatif karena dia bisa mempresentasikan ruang. Karena ruang itu kita bisa bicara proporsi. Itu yang cukup signifikan gitu. Terus yang kedua mungkin pakai apa namanya pakai tekstur itu bisa bagian proporsi. Oke, namun ada salah satu apa namanya indera yang mungkin tidak bisa direpresentasikan melalui 3D visual, yaitu apa? Indera peraba. Ketika kita menggunakan market, kita bisa meraba, kita bisa melihat, kita bisa langsung memvisualisasikan. Bahkan klien yang sama sekali tidak tahu tentang arsitektur bisa memvisualisasikan langsung apa sih yang ada di dalamnya itu. Ya, apa sih desainnya itu seperti apa ya. Jadi intinya di sini ya, ini seperti yang disampaikan tadi ya. Kalau kalian lihat gambar di sini, market ini adalah market kakak tingkat kalian. Kalau nggak salah, ini semester 1 ya. Semester 1 kalian kemarin sudah ngambil mata kuliah pengantar arsitektur ya. Pada saat perkuliahan luring pengantar arsitektur, saya minta coba kalian cari desain yang representatif menurut kalian, bikin marketnya. Cara bikin marketnya apa sih? Cari sendiri, diskusikan sama teman-teman, terus representasikan, visualisasikan gambarnya, ternyata bisa. Dan hasilnya malah beberapa sangat bagus ya. Ini sengaja dibikin hitam putih supaya semakin penasaran sebenarnya ini marketnya kayak gimana sih. Ini colorful marketnya ya, colorful. Jadi marketnya colorful, yang menggunakan bahan-bahan yang saya justru malah surprise karena di semester 1 ternyata sudah bisa bikin market yang representatif seperti ini ya. Jadi fungsi market itu sendiri apa sih ya? Pada dasarnya memang untuk mempresentasikan hasil desain kita ya. Namun intinya adalah untuk apa namanya
mewujudkan hasil karya kita dalam bentuk real. Jadi kalau 1:1 itu kan kita bikin mock up. Nah, ini kita bikin miniaturnya di sini ya. Terus juga untuk memudahkan supaya bisa tahu, oh ternyata bentuk aslinya tuh kayak gini loh dalam versi miniaturnya. Itu akan lebih mudah dipahami, lebih mudah dilihat, terutama bagi orang-orang yang mungkin tidak terlibat langsung dalam dunia arsitektur, ya kurang familiar dengan dunia arsitektur, itu akan lebih mudah memahami melalui maket. Ya, makanya kalau kalian lihat di beberapa pameran perumahan atau properti itu rata-rata mereka menggunakan maket ya. Kalau yang apartemen itu mereka menggunakan show unit ya. Show unit itu kan mock-up 1:1 karena interior itu adalah skalanya spasial sehingga orang harus bisa merasakan, bikin mock-up 1:1 namanya show unit. Mereka masuk, mereka bisa melihat, oh ternyata ruangnya luas, lega, jaraknya antar dinding antara satu dinding dengan dinding yang lain itu cukup jauh, mereka merasa nyaman. Nah itu salah satu bentuk maket, itu tujuannya untuk itu ya. Oke. Tuh, kembali lagi tuh. Oke, ini biasanya mahasiswa arsitektur dulu itu biasanya gini, makanya kalau mahasiswa arsitektur itu kalau dengar supermodel, kalau yang mahasiswa lain pikirannya model pakaian atau model apa. Kalau mahasiswa arsitektur model berarti pikir supermarket. Itu adalah ciri khas mahasiswa arsitektur dulu ya. Kalau sekarang ya mungkin supermodel kita langsung mengarahnya ke K-pop atau segala macamnya. Padahal kalau mahasiswa arsitektur dulu, oh kata-kata model, oh berarti ini model market ini. Ya, kita harus bikin market. Jadi bayangannya itu bukan bayangan orang, ini bayangan market ada di pikirannya. Ya, itu mahasiswa arsitektur. Karena saking ini menunjukkan meme-meme ini sering muncul di mahasiswa arsitektur dulu ya. Dulu sering muncul seperti ini. Karena saking lekatnya membuat market dengan tugas arsitektur itu, setiap kali desain arsitektur mata kuliah DA itu wajib bikin market ya. Hukumnya fardhu ain ya, fardhu ain. Jadi satu orang wajib bikin market, tiap orang tidak bisa diwajibkan ya. Jadi tapi ini suka dukanya di situ. Jadi memang kelihatan kayak lembur segala macam, berhari-hari nggak tidur. Tapi ketika sudah jadi semua jerih payah itu akan terbayarkan. Secara umum jenis market ada berapa sih? Nah, secara garis besar jenis market itu ada 3 ya. Ada 3 jenis market. Jadi yang pertama itu konseptual model. Jadi market itu sebagai sarana untuk mengembangkan desain atau gagasan. Jadi konseptual model itu market sebagai sarana untuk mengolah desainnya. Jadi mulai bentuk dasar, terus diolah lagi jadi digabung sama segitiga, terus disubtraktif dipotong, terus digabung lagi dengan lingkaran, dibentuk segala macam sampai muncul hasil jadi. Nah itu ini konseptual model. Jadi market bisa juga digunakan seperti itu ya. Kalau dulu sebelum ada SketchUp ini konseptual model market ini sangat sangat berperan penting dalam menghasilkan ide atau gagasan yang sangat original. Dan kalau nggak salah BPA ya, Budi Pradono Arsitek itu sampai sekarang masih menggunakan konseptual model ini. Mungkin coba tanya teman kalian, ada yang magang kalau nggak salah ya kemarin di BPA itu. Nah itu coba mereka masih tetap menggunakan konseptual model ini. Terus yang kedua, market sebagai working model ya. Working model ini dimaksud apa sih? Ini adalah dia sebagai alat simulasi untuk memunculkan atau menghasilkan bentuk-bentuk yang ideal. Kalau kalian pernah lihat, kita punya lab lab pencahayaan langit. Nah, itu butuh market untuk dilihat, untuk divisualisasikan, untuk disimulasikan. Jadi bentuk ideal, misalkan bentuk tritisan yang ideal itu berapa sih panjangnya, terus bentuk naungan atap itu yang ideal itu seperti apa sih untuk menghindari silau matahari itu kayak gimana sih. Nah, itu
pakai working model, sehingga itu ada model pencahayaan atau mungkin juga ada penghawaan ya. Kalau sekarang kan kita sudah punya software sendiri ya. Namun market itu dipakai untuk melihat yang representatif secara langsung, directly ya. Terus yang ketiga, ini yang secara umum, jadi market sebagai model presentasi. Jadi ini yang secara umum yang tadi sudah kita jelaskan, dan ini yang sangat familiar dalam dunia arsitektur atau dalam kehidupan mahasiswa arsitektur adalah presentasi model market. Jadi kalian harusnya, mungkin kalian sekarang sudah semester berapa ya? Semester 2020. Sekarang kalian semester 3 ya. Semester 3 nggak tahu apakah kemarin bikin market atau tidak ya. Jadi pengalaman untuk bikin market kalau memang itu terlewatkan ya cukup disayangkan memang. Namun bukan suatu halangan, kalian bisa mengembangkan sendiri, kalian bisa berusaha sendiri untuk mengembangkan seperti apa sih market dari desain saya itu. Jadi memang ini kalau tidak dimulai dengan tugas, ya mulainya susah sekali, susah minta ampun ya. Nah ini yang tadi bisa jelaskan. Konseptual model itu yang seperti ini. Jadi mulai dari bentuk dasar digubah sampai bentuk akhirnya tadi. Kalau yang working model, nah ini dipakai untuk simulasi, untuk memunculkan bentuk yang ideal itu yang kayak gimana sih, ini dinamakan working model. Terus yang ini presentation model, ya presentasi. Jadi bahan untuk presentasi itu adalah hasil desain, terus divisualisasikan 3 dimensinya, ya. Terus ini jadi presentation model. Ini yang sangat umum di kalangan mahasiswa arsitektur. Nah, ini meme yang lain ya. Jadi sampai mahasiswa arsitektur itu jadinya sering kapalan, bukan kapalan karena bekerja keras, tapi kapalan karena terlalu sering kena lem di sini jarinya. Bahkan yang perempuan sekali ini jarinya sering karena dipakai untuk ngetes buat lem yang lebih rekat itu adalah ini jari-jarinya. Oh ini kurang cepat ini keringnya, oh ini kurang, karena kalau bentuk-bentuk yang rumit itu biasanya membutuhkan lem yang lebih cepat merekatnya ya, bentuk-bentuk yang rumit. Ini meme ini juga sangat familiar di dunia mahasiswa arsitektur ya. Jeritan jari mahasiswa arsitektur itu seperti ini ya. Nah ini langsung aja ke beberapa contoh market ya. Ini tadi sempat saya lihat ini market semester 1 ya, semester 1 ya, semester 1 jadi sebenarnya membuat market itu bukan suatu hal yang sulit ya, namun juga bukan sesuatu hal yang gampang. Jadi jangan dibikin sulit, tapi jangan digampangkan ya. Jadi kalau intinya kalau kita sudah ada passion di situ untuk bikin market, prosesnya kayak gimana, kita tahu sendiri, belajar langsung. Jadi cara bikin market itu menurut saya tidak bisa diajarkan dengan teori, tapi diajarkan dengan tugas. Kalian bikin market, dalam waktu berapa pekan harus sudah selesai dan dipresentasikan. Nah itu adalah cara bikin market yang sangat efektif menurut saya. Ini kakak kelas kalian semester 1 sudah bisa bikin market yang seperti ini ya. Jadi memang mereka mencari objek desain, jadi mereka tidak mendesain di sini karena semester 1 kompetensinya masih belum mendesain. Namun sebisa mungkin waktu itu kita coba kenalkan mereka dengan kehidupan dunia mahasiswa arsitektur kayak gimana sih, dari objek yang sesuai dengan desain yang menurut kalian cukup representatif. Habis itu kan seperti kayak dijebak gitu kan, cari desainnya sebagus mungkin, bahkan ada yang desainnya bagus, terus mungkin juga mereka tidak tahu kalau itu sulit desainnya, bagus dipresentasikan, oke, sekarang selesai, kalian bikin marketnya, kaget loh, ternyata bisa ya. Kalau kalian lihat ya, ini ya, ada beberapa market mereka ternyata bisa gitu ya. Kalau bikin marketnya, ini ada beberapa contoh. Nggak kelewatan ini, ada mereka ada yang sempat bikin, ada yang bikin Villa Savoy segala ya.
Nah, Safu itu kan kombinasi lengkungnya segala macam. Ya mau nggak mau mereka harus bikin itu karena sudah dipresentasikan sebelumnya ya. Bentuk-bentuk kayak gini ya. Mereka harus mencari tahu caranya, ternyata bisa ya. Jadi memang itu membuat market itu sesuatu yang dalam tanda kutip sudah familiar seharusnya dalam dunia arsitektur. Ini kalau sudah lebih ekspor, ini kakak-kakak kelas kalian yang tugas akhir ya, tugas akhir dulu sebelum kita menggunakan jalur apa namanya skripsi ya, dan itu beberapa tugas akhir desain itu seperti ini. Kalau sekarang kan tugas desain akhir itu digeser ke apa namanya DA6 ya, DA6 itu dimana kita kalian diminta untuk membuat final project kalian. Jadi masterpiece desain kalian itu di DA6 sehingga itu harus bikin marketnya. Nah, ini rata-rata market tugas akhir atau market DA6 itu yang seperti ini. Terus yang tengah ini adalah market struktur ya, market struktur. Nah, ini selain untuk bisa mempresentasikan apa namanya ruang, visual, bentuk, geometri, ternyata market itu juga bisa dipakai untuk melihat kekokohan atau struktur sehingga bisa tahu karya tersebut atau bangunan tersebut bisa didirikan atau tidak. Oke, ini ada sampai di sini ya. Jadi ini mahasiswa yang biasanya suka ngebut mengerjakan itu biasanya kalau jarinya luka itu yang kepikiran pertama, market saya selesai nggak ya kalau jari saya luka kayak gini. Itu biasanya yang terjadi di pikirannya mahasiswa yang suka ngebut mengerjakan tugasnya. Mungkin ini aja materi yang saya sampaikan di sini. Kita bisa lanjut dengan diskusi karena saya yakin membuat market itu bagi mahasiswa arsitektur adalah suatu hal yang mudah, tapi jangan digampangkan.